LOF Channel membahas 3 pokok permasalahan, yakni logika, fakta, dan opini. Dari setiap video yang di-post, yang di-upload, yang diunggah dari LOF Channel memuat ketiga prinsip dasarnya, yakni logika, fakta, dan opini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudariku di luar dari yang beragama Islam, terkhusus pada saudara-saudariku yang beragama Kristen. Baik, kembali lagi di LOF Channel, channel yang membahas soal keagamaan, yang mengutamakan logika, fakta, dan opini. Baik Sobat LOF Channel, kembali lagi di LOF Channel. Kali ini kita akan membahas materi tentang detik-detik Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam disalib, part 2. Karena part sebelumnya juga membahas hal yang sama, namun di ayat yang berbeda. Jadi ini masih dalam versi Alkitab. Jadi teman-teman pendengar LOF Channel, jadi di sini LOF Channel mengupas detik-detik kematian Yesus alaihissalam dalam versi Alkitab. Jadi kita lanjut dari ayat yang sebelumnya ya, yang di part 1. Saudara di sini, teman-teman penonton di sini yang bisa menonton di video sebelumnya. Baik, kita lanjut teman-teman. Ayat sebelumnya itu kita bahas tentang Yohanes 15 ya. Kembali di sini kita akan membahas Yohanes 16 ayat 1 sampai 7. Ini sesuai dengan konteks yang LOF Channel ambil dari internet teman-teman. Lagi-lagi saya katakan bahwa ketika kita mengambil ayat Alkitab dalam internet, semua yang berwarna merah itu adalah perkataan Yesus alaihissalam. Jadi sini di Yohanes 16 ayat 1 sampai 7. Di sini konteksnya, kalau kita buka juga Alkitab, teman-teman. Kalau ada teman-teman di sini yang punya Alkitab, silahkan buka. Kalau teman-teman buka di sini, juga tertulis hal yang sama, yaitu Yohanes 16. Konteksnya tidak ada ya, tapi langsung bertekun. Di mana bertekun itu, maksudnya di sini teman-teman, Yesus alaihissalam betul-betul bersungguh-sungguh menyampaikan hal ini. Oke, kita lihat di ayat pertamanya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ayat keduanya, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah. Lanjut ayat 3-nya, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi ayat keempatnya, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi di sini teman-teman, sahabat LOF Channel di sini berpendapat teman-teman menafsirkan ayat Alkitab ini. Ayat pertama itu, Yesus itu melanjutkan perkataannya kepada murid-muridnya di ayat sebelumnya, di Yohanes 15. Jadi dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jadi dia sudah bersungguh-sungguh ya, bertekun ya, bersungguh-sungguh ya, mengatakan ini karena dia akan kembali ke Bapa. Ayat keduanya itu, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah. Jadi di sini dia sampaikan kepada murid-muridnya bahwa ketika Yesus nanti tidak ada, dia murid-muridnya ini akan dikucilkan. Akan dikucilkan, bahkan lebih dari itu teman-teman. Akan datang saatnya ketika ada orang yang membunuh murid Yesus nantinya, dia merasa bahwa itulah perbuatan yang baik bagi Allah. Padahal tidak seperti itu teman-teman ya. Dia sudah katakan ini.
Lanjut lagi Yesus mengatakan, mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi semua yang di sini tadi teman-teman yang memusuhi murid Yesus dan yang memusuhi Yesus itu, Yesus berkata dia tidak mengenal baik Bapa. Dalam hal ini yang sudah dijelaskan di sebelumnya bahwa Bapa itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maupun aku di sini dalam artian Yesus ya. Jadi dia tidak mengenal baik Allah maupun Rasulnya Yesus alaihissalam. Lanjut teman-teman di ayat keempatnya, tetapi semua ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi dia peringatkan memang kepada muridnya. Jadi Yesus mengingatkan memang kepada muridnya. Jadi ketika tiba saatnya hal itu terjadi yang dikatakan Yesus, maka murid-muridnya tidak heran karena sudah dikatakan oleh Yesus. Makanya disuruh ingat bahwa aku sudah mengatakan hal ini sebelumnya. Lanjut teman-teman. Di sini teman-teman lanjutannya ayat 16. Tadi 4a, di sini 4b, baru ayat 5, 6 dan 7. Jadi di sini teman-teman kalau kita buka Alkitab yang teman-teman punya, kalau ada pendengar dari teman-teman baik Kristen ataupun yang beragama Islam yang punya Alkitab, silahkan buka di Yohanes 16 itu begini tertulis teman-teman. Sebelum masuk di ayat 16 4b-nya ada namanya pekerjaan penghibur. Penghibur di sini teman-teman yang sudah didefinisikan oleh LOF Channel sebelumnya di part 1 itu, bahwa penghibur itu adalah Nabi Muhammad SAW berdasarkan fakta, logika, dan opini. Jadi di sini teman-teman ya, penghibur itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kita baca 4b-nya teman-teman. Jadi apa pekerjaan penghibur di sini teman-teman? Kita lanjut ya. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Lanjut ayat 5-nya, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Ayat ke-6-nya, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ayat 7-nya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Oke, kita bahas teman-teman ayatnya. Menurut LOF Channel menafsirkan ayat ini, ayat 4b itu, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi ini semua yang dikatakan Yesus ini, dia belum mengatakannya bahwa dia akan kembali ke Allah, Nabi Muhammad SAW akan diutus, karena Yesus pada saat itu masih bersama-sama dengan muridnya. Lanjut teman-teman di ayat ke-5-nya, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Sampai di sini teman-teman. Lanjut lagi Yesus mengatakan, sekarang Yesus pergi kepada Allah yang telah mengutusnya. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Pada saat itu dia mengatakan, sekarang aku pergi, tapi tidak ada yang bertanya, kemana engkau pergi? Jadi dia menjelaskan bahwa dia pergi ke Allah yang telah mengutusnya ke dunia. Lanjut ayat ke-6-nya, tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Jadi setelah Yesus mengatakan itu, berduka cita. Makanya di ayat sebelumnya tadi itu dia berkata, ketika aku sampaikan sekarang supaya kau tidak akan meninggalkan aku. Makanya di sini, tapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Jadi murid-murid Yesus di sini merasa berduka cita hatinya pada saat itu. Lanjut ayat ke-7-nya teman-teman. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi ini teman-teman, di sini lagi-lagi mengatakan, memperjelas bahwa
semua yang kukatakan ini adalah benar. Semua yang kukatakan sebelumnya ini adalah benar, bahwa dia akan kembali ke Allah, murid-muridnya akan dikucilkan. Kalau ada terjadi pembunuhan, menurut yang membunuh itu adalah perbuatan baik menurut di sisi Allah. Jadi dia memperjelas lagi bahwa semua itu akan benar. Bahkan dia katakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak akan datang kalau Yesus tidak pergi ke Allah. Jadi di sini teman-teman ayat ke Yohanes 16 ayat 7 di sini teman-teman betul-betul menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW akan datang. Itu beliau akan datang ketika Nabi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam naik ke Allah. Ya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kenapa berguna menurut Yesus ini? Kenapa berguna teman-teman? Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi teman-teman sudah sampai di sini sudah paham ya? Jadi ketika Yesus tidak pergi, Nabi Muhammad SAW tidak akan diutus oleh Allah ke muka bumi. Itulah sebabnya Yesus pergi menghadap Allah supaya Nabi Muhammad SAW datang. Jadi sini, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi ini setelah Yesus pergi naik kepada Allah, setelah itu barulah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada semua manusia termasuk pengikut-pengikut Yesus pada saat itu. Jadi di sini setelah Yesus pergi barulah diutus Nabi Muhammad SAW untuk semua umat manusia termasuk umatnya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam. Jadi di sini teman-teman betul terbukti lagi nih teman-teman, benar ya. Secara fakta benar ini. Ayat sebelumnya itu teman-teman, di part sebelumnya itu kita di Yohanes 15 itu teman-teman, bahwa penghibur itu atau Nabi Muhammad SAW dia akan datang memuliakan namanya. Dia akan datang memuliakan namanya, dia diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi di sini teman-teman terbukti bahwa ketika Yesus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa tahun, ratus tahun setelah itu barulah diutus seorang nabi. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini teman-temanku yang beragama Islam kiranya lebih menguatkan imannya, lebih memperkokoh imannya, yakin dan percaya bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dan Rasulnya Muhammad adalah utusan terakhir Allah. Dan untuk saudara-saudariku non-muslim yang sempat menonton video ini, kiranya teman-teman saudara-saudariku yang Kristiani ini agar juga membuka, mengecek betulkah LOF channel yang sampaikan di sini, materi yang disampaikan di sini sama persis dalam Alkitab. Jadi teman-temanku yang non-muslim khususnya Kristiani boleh mengecek langsung di Alkitabnya. Jadi semoga tayangan ini teman-teman dapat menambah iman kita baik dalam Islam, baik dari saudara-saudariku yang Islam maupun saudara-saudariku yang Kristiani. Teman-teman, begitu teman-teman, kita lanjut lagi di materi selanjutnya, masih lanjutan dari ayat ini teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya yang tidak kalah serunya, yakni lanjutan dari ayat yang tadi Yohanes 16 ayat 1 sampai 7. Jadi kita nanti di part berikutnya, di bagian berikutnya, di video selanjutnya kita akan bahas Yohanes 16 ayat 8 sampai selanjutnya.